Sejujurnya Iran tidak pernah tidur. Luka dari aksi Israel menjadi api yang mendorong. Tekadnya berubah menjadi aksi. Teheran mencari kekuatan baru, termasuk sistem elektronik tempur dari Rusia. Langkah itu meningkatkan kapabilitas pertahanan, mengubah perhitungan keamanan regional. Israel terkejut, negara-negara Teluk resah, dan publik bereaksi. Pertanyaannya tetap, senjata apa yang baru diterima? Jawab akan menentukan keseimbangan kekuatan di langit Timur Tengah. Ini adalah momen yang membuka babak baru dalam persaingan udara. Segera, ditunggu. Siapa sangka Iran kini menerima sistem pertahanan udara Hongqi 9B atau HQ-9B dari Cina, sebuah baterai jarak jauh yang disebut mampu menutup koridor serangan udara. Radar HT-233 dapat mendeteksi hingga 120 km dan melacak sampai 90 km, sementara misilnya mempunyai jangkauan 250 sampai 300 km dan mampu mengejar target sampai pada ketinggian 50 km. Unit dipasang pada transporter erector launcher sasis 8x8 dengan masing-masing kendaraan membawa 4 tabung rudal, memberi mobilitas operasi cepat. Proyek dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation dan diekspor melalui China Precision Machinery Import-Export Corporation. Status kemampuan operasional awal dilaporkan pada 2014. Integrasi sistem pemandu mid-course uplink, semi-active radar homing, dan seeker inframerah menambah presisi hit, mengurangi peluang lolos. Dalam konteks regional, kehadiran HQ-9B mengubah perhitungan ancaman udara mitra dan lawan. Negara-negara tetangga, serta analis militer internasional, kini menilai ulang pilihan penyerangan udara dan rencana penetrasi wilayah udara yang sebelumnya dianggap aman secara serius, yang menunjukkan Mach 4 dan 4.900,17 200 km/h. Rudal ini mengurangi waktu reaksi musuh, memperkecil peluang manuver, memaksa keputusan cepat, memanfaatkan penjejak cerdas, mid-course uplink, semi-active homing, pasif infrared, serta meningkatkan probabilitas deteksi dan penghancuran target sebelum sasaran keluar zona efektif, mengubah kemampuan tembak jauh, memaksimalkan keunggulan sistem, dan mengurangi kesempatan mundur. Sensor internal 3 unit, 1 uplink mid-course, memperbarui posisi setiap 5 detik, 2 mode pemandu semi-active radar homing dan pasif infrared seeker, mengunci sasaran, sistem mampu melacak hingga 50 target simultan, akurasi meningkat 70%, sehingga peluang meleset sangat kecil menghadapi gangguan elektronik. Respon cepat adaptif, tanpa perlu intervensi manusia langsung. HT-233 adalah radar multifungsi yang berperan sebagai otak sistem pertahanan udara dengan kemampuan mendeteksi hingga 100 target sekaligus dan melacak serta mengunci lebih dari 50 target secara bersamaan dengan jangkauan deteksi sekitar 120 km dan jarak pelacakan sampai 90. Radarnya mengadopsi teknologi AESA yang memungkinkan pemindaian elektronik terarah serta resistensi terhadap jamming elektronik. Fitur itu meningkatkan ketepatan penguncian sasaran serta kemampuan koordinasi dengan satuan panduan mid-course dan stasiun kendali. HT-233 didesain agar dapat disesuaikan di lokasi yang terbuka dan bergerak cepat melalui platform kapal darat dan transportasi beroda. Pengoperasian memerlukan personel terlatih dan integrasi sinyal yang canggih sehingga mampu mengkoordinasikan taktik pelindung udara serta meningkatkan keandalan sistem dalam lingkungan bergangguan tinggi. Akhirnya, HT-233 penentu, berkat sasis 8x8 sistem TEL, menyediakan mobilitas tinggi dan setiap kendaraan membawa 4 rudal trong tabung peluncur individu. Kemampuan relokasi cepat memungkinkan penempatan ulang dalam waktu 30 menit, sehingga unit dapat menyesuaikan posisi terhadap ancaman. Desain modular mempermudah penggantian munisi dan pemeliharaan lapangan, sedangkan integrasi sistem komando mempercepat koordinasi lintas baterai. Kapasitas logistik direkayasa untuk dukungan operasional berkelanjutan dan pelatihan teknisi, menjamin kesiapan fungsional dengan prosedur pemeliharaan terstruktur. Produk memiliki fleksibilitas taktis di berbagai terrain peluncuran dan penempatan cepat mengurangi waktu reaksi tim dan meningkatkan survivabilitasnya. Operasional di berbagai medan termasuk pegunungan, gurun dan perkotaan dengan jadwal pemeliharaan terstruktur, dukungan intelijen dan prosedur keselamatan yang ketat menjamin kelangsungan misi. Diproduksi oleh China Aerospace Science and Industry Corporation dan dikelola. Sistem HQ-9B lahir melalui proses bertahap sejak akhir 2000-an, memasuki fase uji awal pada 2006 dan mencatat kemampuan operasional awal pada 2014. Desainnya menggabungkan radar AESA yang mampu mendeteksi 120 km dan memantau lebih dari 100 jejak serta mengunci 50 sasaran secara bersamaan. Kombinasi pemandu hibrida meliputi sensor internal, mid-course uplink untuk pembaruan navigasi, serta seeker inframerah pasif yang meningkatkan ketepatan akhir
Platform ini menggunakan transporter erector launcher pada sasis 8x8 dengan 4 rudal per kendaraan, sehingga menghadirkan mobilitas penempatan cepat di medan beragam. Periode pengujian meliputi evaluasi integrasi radar, ujian lingkungan, simulasi gangguan elektronik, serta latihan tembak yang diulang berkali-kali untuk memvalidasi algoritma kendali. Dibandingkan dengan pendahulunya Q9 dan Q9A, HQ9B menawarkan peningkatan kapasitas deteksi, jangkauan efektif lebih jauh, dan kemampuan resiliensi terhadap jamming elektronik. Sejumlah perubahan perangkat keras dan lunak membuat sistem mampu menerima pembaruan data tujuan secara real-time melalui jaringan komando dan kontrol. Penerapan awal di wilayah domestik akan terjadi pada pertengahan hingga akhir dekade 2010-an, termasuk penempatan yang tercatat pada 2015 dan 2016 di lokasi strategis. Implikasi teknisnya terlihat pada penyesuaian taktik penggunaan udara dan kebutuhan integrasi pertahanan berlapis. Secara ringkas, perkembangan HQ9B merepresentasikan evolusi teknis yang terukur dari warisan desain yang menginspirasi S-300 dan Patriot menjadi solusi mandiri dengan fokus peningkatan kemampuan deteksi, penguncian, dan mobilitas. Evaluasi lapangan menunjukkan waktu reaksi sistem mampu berada dalam hitungan detik dan interoperabilitas dengan radar jaringan nasional memerlukan penyesuaian perintah operasi yang rinci dan prosedur pemeliharaan intensif. Kehadiran HQ9B di Teheran berpotensi merombak keseimbangan ancaman udara terhadap kekuatan Israel dengan konsekuensi operasional dan politik yang konkret. Radar HT-233 yang menyertai sistem ini diberi kemampuan teknis untuk mengenali sampai 100 target dalam satu siklus dan mengunci lebih dari 50 sasaran secara simultan, sementara selungkup misil mempunyai jangkauan efektif antara 250 sampai 300 km dan kapasitas intersepsi hingga ketinggian 50 km, faktor yang memaksa perubahan taktik bagi armada udara musuh serta mendorong pengevaluasian prosedur penyerangan. Pertama, pesawat F-15I yang berperan sebagai tulang punggung. Misi jarak jauh terlihat rentan karena profil radar konvensionalnya lebih mudah endius oleh radar berkemampuan AESA, sehingga misi penetrasi membutuhkan kompensasi berupa rute penerbangan lebih panjang dan dukungan penindasan udara. Kedua, F-16 yang sering digunakan untuk serangan presisi akan menghadapi keterbatasan manuver ketika berhadapan dengan rudal mid-course yang mampu menerima pembaruan data dari saluran uplink dan beralih antara pemandu radar dan pemandu inframerah saat fase terminal. Ketiga, dampak terhadap F-35 yang mengandalkan fitur siluman tidak bisa diabaikan. Radar canggih dapat mengurangi margin efektivitas standar rendah radar dan memaksa penggunaan paket elektronik tambahan atau taktik gabungan untuk meminimalkan risiko hilangnya aset generasi kelima. Keempat, bukti penyebaran dan uji operasional Q9 di tingkat internasional menambah kredibilitas ancaman ini. Sistem yang berasal dari proyek nasional Cina tersebut telah dioperasikan oleh setidaknya 5 negara mitra, termasuk beberapa negara di Afrika, Asia Tengah, dan Asia Selatan, sehingga ada rekam integrasi pada medan nyata. Dampak strategisnya melampaui aspek teknis karena keputusan menempatkan baterai di wilayah ibu kota berarti peningkatan lapisan pertahanan yang mengharuskan lawanan menimbang ulang opsi serangan cepat. Konsekuensinya mencakup pergeseran rencana operasi, kebutuhan sumber daya penindasan elektronik lebih besar, serta tekanan politik terhadap negara pemasok platform serang. Secara ringkas, apabila HQ9B beroperasi penuh, maka parameter operasi udara di kawasan akan berubah secara signifikan dan mendorong terciptanya rezim risiko baru dalam konfrontasi udara antara Iran dan Israel. Akibatnya, negara-negara regional harus memperkuat kemampuan intelijen, meningkatkan interoperabilitas unit penindas elektronik, dan mengevaluasi opsi diplomatik serta militer untuk menghindari salah perhitungan yang bisa memicu eskalasi lebih luas di seluruh kawasan. Sementara pesan strategis terhadap pemasok senjata mencari reaksi lebih sensitif dan berisiko. Langkah-langkah itu